Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya dikirimi satu buah paket kiriman speedometer ataupun RPM untuk di mobil Kijang, dimana untuk kiriman ini adalah kiriman dari Om Santoso. Om Santoso ini kalau tidak salah dari Cirebon. Jadi beliau ini mengirimkan speedometer untuk bagian RPM-nya saja karena menurut beliau ini tidak berfungsi. Nah, jadi langsung saja saya akan unboxing terlebih dahulu untuk paket kiriman. Di sini sudah ini posisinya sangat sempit, takut rusak. Untung ini tidak rusak ya, karena pakainya seadanya ini. Apalagi ini tidak diberi pengaman sama sekali untuk bagian dalamnya. Kita lepas bongkar. Untung tidak rusak dalam pengiriman. Oke, kita langsung bongkar. Aduh, agak harus hati-hati ya bongkarnya nih. Aduh, karena packingnya sangat sempit. Oke, seperti ini ya untuk kirimannya. Oke, seperti ini jarumnya di sini. Oke, kita coba lihat fisik terlebih dahulu. Untuk elko di sini sudah dilakukan pergantian, dan yang lainnya juga ini sudah dilakukan pergantian. Oke, selanjutnya kita akan coba cek saja terlebih dahulu apakah ada kerusakan ataupun yang lain. Kita akan coba tes langsung di mobil. Jadi jujur di sini saya tidak mengetahui kerusakannya, karena memang hanya divideokan bahwa di mobilnya ini tidak berfungsi ya. Padahal untuk tidak berfungsi kan bisa jadi dari permasalahan perkabelan ataupun yang lainnya. Dan di sini sebelum saya mengetes langsung, karena menurut beliau ini sudah hendak dimodifikasi memakai yang lain, makanya di sini untuk jalurnya sudah dilakukan pemotongan seperti ini ya, karena memang dimodifikasi. Dan di sini juga sudah ada sordelan-sordelan, jadi mungkin saya akan coba rapikan terlebih dahulu untuk jalurnya. Jika sudah rapi baru kita coba tes di mobil apakah memang benar mati atau normal seperti itu ya. Jadi mungkin sekalian saja saya tutorialkan bagaimana cara mengetesnya, agar nanti sewaktu-waktu kita memperbaiki kita bisa mengetahui cara mengetes si ampere RPM ini seperti itu. Dan di sini sebetulnya sudah dilakukan perbaikan, mulai elko-nya di sini sudah dilakukan pergantian. Dan untuk sordelan di sini saya rasa tidak ada yang terlalu mencurigakan, tapi saya akan coba rapikan untuk penyambungan jalur yang terputus ini saja dulu ya. Untuk jalurnya di sini sudah saya lakukan sordel ulang ataupun penyambungan ulang seperti ini ya, yang tadinya diputus. Nah, untuk melakukan pengetesan, perhatikan di sini ada 3 buah pin ya, ataupun 3 buah tiang seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada huruf P, yang tengah ini adalah positif dan yang sebelah sini adalah negatif. Jadi nanti untuk pengetesannya, walaupun mobil kita tidak dilengkapi RPM, karena di sini kan dikirim hanya modul serta papannya saja. Jadi untuk pengetesan nanti untuk P ini kita hubungkan ke negatif coil, dan untuk yang positif ini nanti kita hubungkan ke kunci kontak. Nah, untuk lebih mudah nanti kita bisa ambil dari kaki
positif coil ya, atau kaki B jika kita menggunakan kaki 2 untuk koilnya. Tetapi untuk yang kaki 3 nanti kita hubungkan di kaki positif, dan untuk yang negatif ini nanti kita hubungkan ke negatif aki langsung ataupun ke ground. Nah, ini sudah tinggal kita lakukan pengetesan saja di mobil. Di sini akan saya coba tes terlebih dahulu untuk mengetahui kerusakannya, apakah memang betul mati atau memang hanya instalasi perkabelan di mobil omnya saja yang bermasalah. Oke, langsung kita tes langsung di mobil. Oke, langsung saja kita pasang. Untuk yang pertama saya akan pasang terlebih dahulu untuk bagian pin P ini ya. Ini adalah pin P, karena di sini sudah saya pasang kabel dan sudah saya lengkapi dengan pencapit buaya seperti ini. Jadi saya langsung hubungkan ke negatif coil seperti ini, kita capitkan ke negatif coil. Lalu untuk bagian yang kaki tengah ataupun kaki positif kita hubungkan ke positif kontak yang ada di coil. Maaf, nih ternyata untuk coil kaki 3 yang huruf B ya, ataupun kabelnya itu kuning, maksudnya hitam garis kuning, kita hubungkan ke sini. Nah, untuk satu lagi, untuk yang negatif, yang sebelah sini negatif, kita hubungkan langsung ke negatif aki ya. Oke, saya taruh di sini saja, tinggal saya hubungkan yang ini ke negatif coil, maksudnya ke negatif aki seperti ini. Nah, ini sudah terpasang semua. Kita coba nyalakan. Harusnya jika RPM normal dia akan menyala ataupun bergerak. Kita coba nyalakan mobilnya ya. Oke, mobil menyala. Memang bisa kita lihat di sini RPM tidak ada pergerakan ya, ataupun mati, padahal mobil sudah menyala. Bisa kita lihat ya, di sini sebetulnya ada pergerakan ya. Ternyata bergerak nih. Bentar ya, sebetulnya ini bergerak. Nah, ternyata ini bergerak sebetulnya ya, bisa kita lihat. Coba nanti akan saya coba gas. Oke, sebetulnya ini bergerak dia tuh. Nah, ini mesin kan masih dingin. Kita coba gas ya. Ternyata memang tidak bergerak ya. Tidak bergerak ya, ternyata memang walaupun kita gas tidak ada perubahan, berarti memang ini bermasalah. Oke, langsung saja kita lakukan pemeriksaan untuk komponen-komponen yang ada di papan PCB RPM ini. Ternyata setelah kita cek memang dia hanya naik, tetapi tidak ada perubahan saat kita gas-gas ya. Oke, saya lepas dulu kabel yang saya pasang. Jadi saat kita gas dia tetap stuck di situ ya, tidak mau naik ataupun turun. Artinya memang bisa dibilang mati seperti itu ya. Tetapi saat kita hidupkan mobil, untuk jarumnya dia ada pergerakan naik seperti itu. Nah, tinggal kita cek untuk bagian kaki-kaki sordelannya serta komponennya, karena di sini memang belum saya lakukan pengecekan. Nah, langsung saja kita coba bongkar ataupun kita lepas ketiga baut ini ya saja. Jadi jangan kita melepas jarumnya ya, kita lepas baut ini saja 3 untuk di bagian belakangnya, karena untuk PCB dan jarumnya ini hanya terhubung di ketiga baut ini. Oke, kita coba lepas. Ini menggunakan kunci berapa nih ya, kecil nih, kebetulan ada kunci yang pas ataupun cocok, karena memang biasanya untuk kunci ukuran segini ya jarang. Oke, saya buka dulu. Nah, ketiga baut ini sudah terlepas, ini sudah tinggal kita memisahkan seperti ini saja. Nah, bisa kita lihat di sini untuk komponennya sebetulnya tidak banyak ya.
Dan di sini ada kapasitor dengan ukuran aslinya tidak seperti ini ya, tetapi dia lebih kecil, biasanya hanya ukuran 16 volt. Makanya sering untuk mobil Kijang ini sering bermasalah di elko ini, karena biasanya jika mobil yang masih menggunakan cathode, pengisian overcharge ini akan mengakibatkan si elko ini rusak karena memang terlalu melebihi kapasitas elko. Dan di sini memang sudah diganti dengan ukuran elko yang sudah lebih besar. Nah, di sini saya akan coba lakukan penyordelan ulang terlebih dahulu. Ditakutkan ada yang bermasalah untuk sordelannya. Lalu untuk elko juga nanti akan saya coba cek dulu juga. Takutnya ini kan kalau saya lihat menggunakan elko bekas, jadi saya akan coba cek semua. Nanti akan saya coba terangkan jika sudah ketemu permasalahannya, karena memang di sini untuk komponen tidak terlalu banyak ya, hanya berupa kapasitor dan ada IC utama dan resistor saja dan kap dan dioda. Oke, langsung saja kita coba cek satu persatu terlebih dahulu. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan secara detail satu persatu untuk komponennya, jadi mohon maaf ya tidak saya rekam untuk pengecekan. Karena apa ya, untuk mengecek komponen elektronik ini kita harus melepas satu persatu ya untuk kakinya, agar kita mendapatkan hasil ukur yang akurat. Karena jika masih terpasang di PCB seperti ini pasti sulit kita mencari resistor yang bermasalah ataupun dioda yang rusak. Nah, untuk elko di sini sebetulnya untuk elko ini tidak bermasalah ya. Setelah saya lakukan pencopotan dan saya lakukan pengukuran ini untuk kapasitasnya masih cukup, tetapi di sini saya menggantinya karena apa ya? Karena ini untuk bodinya terlalu besar ya, terlalu tinggi sehingga ini mentok ke papan atasnya ke sini. Makanya saya ganti yang tidak jauh dari asli bawaannya ya, karena memang untuk asli bawaannya itu hanya 1000 mikro 16 volt, sedangkan ini diganti memakai 1000 mikro 35 volt, dan sekarang saya ganti menggunakan yang 1000 mikro 25 volt untuk yang diganti seperti ini. Dan untuk PCB di sini juga sudah saya lakukan penyordelan ulang. Selain tadi saya sudah menyambung jalur yang diputus, selanjutnya ternyata untuk sumber kerusakan di sini saya melakukan pengukuran untuk semua resistor satu persatu. Nah, diketemukan untuk resistor ini yang letaknya di bagian sebelah sini ya, resistor yang ini memang kalau kita lihat bodinya ya, dia istilahnya tidak hancur ataupun tidak terbakar, tetapi setelah saya lakukan pengukuran ini resistansinya sudah sangat tinggi, dimana nilai aslinya sebetulnya hanya 15 ohm, tetapi saya lakukan pengukuran dan saya copot itu terukur hampir 500 ohm. Jadi ini yang mengakibatkan kemungkinan besar ya, yang mengakibatkan si RPM ini mati ataupun tidak berfungsi seperti itu. Nah, ini sudah saya lakukan pergantian memakai resistor yang normal, artinya untuk nilainya masih sesuai. Nah, ini sudah tinggal saya coba lagi. Jadi tinggal kita lakukan pemasangan ulang untuk ke papannya. Jika sudah terpasang seperti ini, nah ini sudah tinggal saya baut saja dulu ya. Nah, ini kan ada 3 baut, ini sudah tinggal kita baut. Jika sudah saya baut, nanti kita coba tes ulang ke mobil apakah sudah bisa berfungsi dengan normal ataupun belum, seperti itu ya. Jika memang sudah berfungsi ya alhamdulillah, tapi jika memang masih belum berfungsi nanti kita coba cek yang lebih lanjut ya, karena di sini kan menggunakan IC ini bisa saja IC ini mati ya, entah itu karena bekas overcharge ataupun komponen yang lain rusak. Biasanya IC ini juga ikut mati, tetapi mudah-mudahan saja IC-nya normal ataupun tidak mati, karena untuk IC ini agak sulit juga kita mencarinya. Oke, saya rapikan terlebih dahulu, selanjutnya nanti kita tes lagi di mobil. Di sini sudah saya coba akan tes lagi. Jadi seperti biasa ya, seperti awal tadi untuk kaki yang sebelah sini, karena memang di PCB-nya ada tulisan P, itu adalah kita pasang ke negatif coil, dan untuk tulisan di PCB positif kita pasang di kunci kontak
ataupun di kaki kuil yang B ya, ataupun yang plus, yang jika 2 kaki ya, intinya harus dari kunci kontak. Dan satu lagi kita pasang ke ground. Nah di sini kan RPM masih di angka 0 ya, karena belum kita coba nyalakan. Nah sekarang kita coba nyalakan, mudah-mudahan saja indikator RPM kiriman dari Cirebon ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke, di sini mobil sudah menyala. Sekarang kita coba lihat apakah dia sudah bisa bergerak ya. Oke, jika saya lihat di sini jarum RPM sudah bergerak, menunjukkan di kisaran 800 lah ya. Oke, kita coba gas. Oke, alhamdulillah ternyata indikator RPM-nya sudah berfungsi dengan normal kembali setelah kita lakukan perbaikan itu, dimana ada kerusakan resistor dan kita pergantian elko serta menyordel ulang. Alhamdulillah kini sudah berfungsi dengan normal kembali untuk indikator RPM-nya responsif, sudah bisa mengikuti putaran mesin. Jadi cukup sekian ya langkah proses perbaikan kiriman indikator RPM dari Cirebon. Semoga bermanfaat. Terima kasih.